Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nurmulani dari kelas 7B Manajemen S1 Reguler A. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai 7 pilar strategi komunikasi bisnis. Dalam 7 pilar strategi komunikasi bisnis ini terdapat beberapa poin. Di antaranya yang pertama yaitu ada pemahaman terhadap proses komunikasi. Dalam pemahaman terhadap proses komunikasi ini meliputi yang pertama yaitu bagaimana menempatkan diri sebagai komunikator, yang kedua yaitu bagaimana menggunakan media, yang ketiga yaitu bagaimana menyusun pesan yang terarah, yang keempat yaitu bagaimana memahami komunikan, yang kelima yaitu bagaimana memanfaatkan sumber, dan yang keenam yaitu bagaimana mengetahui dan mengevaluasi efek. Untuk poin yang kedua yaitu ada penggunaan pikiran atau good thinking. Dalam komunikasi sejak awal kita sudah berpikir think before communicate, good thinking, permitted good communication. Sebagai komunikator, kita harus bisa mengontrol proses-proses dalam komunikasi dan feeling yang harus diarahkan agar berjalan sesuai dengan jalur yang telah ditentukan. Untuk poin ketiga yaitu ada memahami bahasa. Bahasa merupakan sistem dari sign, sinyal, dan simbol yang diperlukan untuk berpikir dan mentransfer pikiran dan perasaan. Bahasa yang digunakan yaitu ada dua. Yang pertama yaitu bahasa verbal. Bahasa verbal ini yaitu komunikasi yang dilakukan dengan menggunakan kata-kata dan juga menggunakan tulisan. Sedangkan untuk non-verbal yaitu komunikasi yang dilakukan tanpa menggunakan kata-kata atau tulisan, tetapi di sini menggunakan simbol yaitu seperti gerak tubuh, mimik wajah, dan lain sebagainya. Untuk poin yang keempat yaitu ada kejelasan pesan. Dalam kejelasan pesan ini ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Di antaranya yang pertama yaitu seni menyusun kalimat dan paragraf untuk mengutarakan maksud tertentu. Yang kedua, pesan yang disusun harus utuh, masif atau padat, dan menekankan hal-hal tertentu, diperkuat dengan alat bantu. Yang ketiga yaitu susun kalimat secara sederhana, pendek, konkret, familiar, dan gunakan kata-kata khusus agar mudah untuk dibaca. Untuk poin yang kelima yaitu ada daya persuasif. Dalam daya persuasif ini ada beberapa hal yang perlu dipersiapkan, diantaranya yang pertama yaitu ada seleksi bahan-bahan emosional, yang kedua yaitu bahasa yang digunakan harus menyentuh emosi, dan yang ketiga yaitu moving the feeling, seringkali jauhkan dari logika. Kemudian untuk yang poin keenam yaitu ada kelengkapan pesan. Kelengkapan sangat diperlukan agar komunikasi clear dan efektif. Jadi ketika kita menyampaikan pesan kepada komunikan harus lengkap, karena akan sangat berbahaya jika seorang komunikator dalam dunia bisnis menyembunyikan sesuatu atau menyembunyikan data dari komunikannya. Kemudian untuk poin yang ketujuh yaitu ada keinginan baik atau goodwill. Suatu perusahaan apapun yang diberikan, kita harus ada keinginan atau itikat baik kepada komunikan atau masyarakat, dan juga kita harus bertanggung jawab dan juga tidak boleh merugikan masyarakat. Keterkaitan 7 pilar strategi komunikasi bisnis dengan pada masa pandemi sekarang ini yaitu misalnya banyak pedagang yang terhenti aktivitasnya karena adanya pemberlakuan PPKM, sehingga pedagang tersebut beralih menjadi jualan online agar aktivitasnya tidak terhenti.
Strategi yang berkaitan dengan 7 pilar komunikasi bisnis ini yaitu pemahaman terhadap proses komunikasi, yang mana di dalamnya yaitu ada bagaimana menggunakan media sehingga dengan memahami penggunaan media, proses komunikasi tersebut akan berjalan dengan efektif dan akan diterima dengan baik oleh komunikan. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.